Shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam suasana yang begitu indah ini. Kita akan menikmati firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita. Namun demikian, mari kita berdoa untuk pendalaman firman Tuhan ini. Ya Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah hati kami Tuhan disentuh oleh firman-Mu, karena firman adalah kekuatan dan kuasa Allah. Dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti dengan baik. Haleluya, amin. Ada firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada kali ini dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Mereka, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan ini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bisa dibayangkan kalau kita mengharapkan sesuatu dari usaha kita untuk menanam sesuatu, padi misalnya, atau apa saja yang kita tanam untuk kita harapkan untuk dipanen pada suatu kesempatan. Tetapi sangatlah kecewa kalau misalnya tanaman dan padi kita diserang oleh gulma atau lebih banyak lalang yang tumbuh atau tanaman yang liar yang tumbuh di dalam. Tetapi ketika itu bahwa tanaman itu jika selalu dibersihkan, disiangi, maka ia akan bersih dan ia akan tumbuh daripada lalang itu sendiri. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat populer disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab, dan para murid-murid diberi pelajaran bahwa kerajaan Allah itu adalah benih-benih yang tumbuh, yaitu kebenaran dan kemuliaan di dalam Tuhan. Kita sudah banyak kali mendengar tentang firman Tuhan ini, bahwa lalang itu akan dikumpulkan, kemudian dicampakkan ke dalam api. Lalang adalah kuasa kegelapan yang ditaburkan oleh iblis dalam dunia ini. Jadi sambil kita percaya kepada Yesus, sambil kita juga mengaku kepada Yesus, tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Artinya lalang-lalang itu berusaha untuk tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita.
Mungkin persoalan ialah jangan sampai kita kalah dengan lalang itu. Ketika sama-sama tumbuh dengan gandum dan lalang, bisa dibayangkan di dalam itu bahwa akar dari lalang, akar dari gandum saling melilit di dalam. Tetapi orang-orang yang percaya atau gandum yang sehat, benih yang sehat, yang ditanam di dalam tanah yang subur, sekalipun lalang tumbuh tetapi tidak sampai untuk memenangkan keinginannya. Untuk itu kita harus sadar bahwa orang-orang Kristen itu atau orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah bibit-bibit yang sehat, bibit-bibit yang unggul dibanding dengan bibit-bibit yang lain. Untuk itulah firman Tuhan ini mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan bersinar atau bercahaya seperti matahari dalam kerajaannya. Tadi firman Tuhan itu dalam ayat 43, ya. Orang-orang benar. Siapa itu orang-orang benar? Adalah orang-orang yang tumbuh di dalam perjanjian dengan Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang berdosa tetapi orang-orang yang selalu melakukan pertobatan kepada Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang mau dikritik oleh firman Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu orang-orang benar. Jadinya ketika itu bahwa Yesus mengharapkan dalam hal ini agar tetap setiap orang yang mengikut Dia adalah benih-benih yang ditabur di dalam tanah yang subur. Dengan demikian bahwa selain benih kebenaran, yaitu firman Tuhan dan penaburnya adalah Yesus Kristus, tak luput kita juga dari para penabur yang lain, yaitu apa itu penabur yang lain adalah Yesus yang selalu diganggu oleh iblis. Iblis selalu menabur pikirannya ke dalam Yesus. Ketika itu iblis mencobainya. Jadi penabur yang lain selain Yesus adalah iblis. Jadi siapa yang kurang-kurang yakin, kurang ragu-ragu, maka iblis itu akan masuk. Penabur yang lain selain Yesus ini adalah sudah terbukti mencobai Tuhan Yesus, tetapi ia tidak sanggup untuk mengalahkan Yesus. Nah, saudara-saudara yang selalu dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis memang adalah sangat licik dalam hidup kita. Ia mencoba untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah kerajaan Allah. Tetapi ia tidak sanggup, dan pada akhirnya bahwa dalam perumpamaan ini Yesus membeberkan nasib mereka. Nasib mereka ialah bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api, yang dimana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, kita semua sebagai orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, tentu kita berharap bahwa perjalanan hidup kita ini kita ingin dipandu oleh Tuhan. Dengan demikian, marilah kita melihat
setiap perkara-perkara dalam hidup ini, bahwa jangan sampai kita ditaklukkan oleh kuasa kegelapan atau penabur kebencian, seperti iblis menabur kebencian, seperti iblis menabur ketamakan. Itulah yang ditabur oleh iblis. Tetapi Yesus menabur benih-benih kasih, benih-benih kebenaran. Maka itu selamatkan kita. Jadi saya mau fokuskan kepada kita kali ini bahwa kita diberi tawaran dalam dunia ini, dalam ladang ini, bahwa apakah kita mau menerima benih kebenaran atau benih-benih kasih cinta dalam hidup, atau benih-benih kebencian yang ditanamkan oleh iblis, ditabur oleh iblis dalam kondisi kita. Jadi ada pilihan bagi kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah yang telah memilih kita. Bukan kita yang memilih dia, tetapi adalah Allah yang memilih kita. Dan karena itu, anugerah Tuhan menjadi titik fokus kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan anugerah daripada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang percaya, memancarkan kebenaran, memancarkan cinta kasih kepada dunia ini. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang bercahaya. Mari kita menjadi orang-orang yang bercahaya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat. Maka kita akan menjadi alat Tuhan yang selalu akan dikasihi. Terpujilah Tuhan Allah. Haleluya, amin. Bapa
Jadi dengan demikian, mari saya ajak kita untuk berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, demikianlah firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bersinar, yang Engkau pilih dalam dunia ini, untuk bersinar menampakkan cinta Tuhan kepada seluruh makhluk. Dan biarlah kami terus ya Tuhan jadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Ya Bapa dalam surga, saya mau berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menyayangi. Dan bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami, sekalipun banyak beban dalam hidup ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami akan hadapi, banyak mungkin juga tekanan-tekanan dalam hidup kami, entah penyakit atau apa saja. Atau mungkin ada yang diperlakukan dengan tidak manusiawi, tetapi Tuhan merangkul kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada akhirnya Engkau akan terus memelihara kami dan telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan duduk bersama dengan Engkau dalam tahta kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh dunia, biarlah lalang-lalang yang ada di dunia ini dan semakin berkurang, dan semakin gereja-Mu ditumbuhkan. Dan biarlah juga dengan berbagai hal gereja bisa tumbuh karena pergumulan-pergumulan yang ada. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.